Sebenarnya kami sedang memilah dan memilih apa yang kami dapat. Oh, masih di-sharing lagi ya Pak Iya, ya? karena tidak semua data yang kami peroleh itu akan dijadikan referensi kuat di dalam pameran kami untuk mendukung referensinya Akagani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Program Cukup Pedes tayang yang setiap minggu ini insya Allah juga memberi informasi serta edukasi bagi kita semua ya. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, jauh datangnya seorang bapak-bapak. Kita sapa langsung aja Pak Ismet Muhammad Suhud. Beliau adalah Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Perencana Ahli Madya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Panjang banget sih Pak, jadi agak-agak gimana saya... Sengaja biar sulit. Biar sulit ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bumi Sriwijaya Pak. Iya, selamat datang juga ketemu dengan saya. Sudah siap ya Pak memberikan informasi kepada pemirsa Cukup Pedes ya Pak? Insya Allah. Oke deh, langsung aja kita ngobrol santai bersama Pak Ismet. Tapi sebelumnya Pak, kita buka maskernya Pak. Baik. Tapi udah vaksin ya Pak ya? 2 kali. Udah kali. Mau 3 kali Pak? Mau. Berarti tunggu undangan ya Pak ya? Iya. Oh, berarti kita udah aman ya. Pemirsa Cukup Pedes sudah menerapkan prokes juga. Tadi juga saya udah cuci tangan. Nggak tahu kalau Pak Ismet. Belum. Belum 2 kali ya Pak ya? Oke deh, kita langsung mulai aja. Pemirsa Cukup Pedes juga selalu pantengin channel kita di Palpres Official. Oke Pak, kita mulai aja nih langsung nih. Ini Pak Ismet dan tim nih dalam rangka apa nih datang ke Palembang? Ada misi apa nih yang boleh diceritain nama pemirsa Cukup Pedes? Baik, terima kasih Mbak Ella dan tim yang ada di sini. Kami bawa tim. Saya juga atas nama tim. Oke. Tim persiapan pembangunan Museum Bappenas. Museum Bappenas. Ke Palembang ini datang karena sebelumnya kita punya referensi tentang sosok Akagani. Sosok Akagani ya Pak ya? Sosok Akagani itu setelah kita menelaah dari sejarah-sejarah pendirian bangsa ini, ternyata Akagani ini punya kiprah di bidang perencanaan nasional. Perencanaan nasional. Khususnya yaitu bidang ekonomi awalnya. Okay. Karena yang kami pahami dari referensi yang ada, baik itu Google atau buku atau artikel gitu, kemudian informasi dari beberapa sumber-sumber yang langsung, ternyata Akagani ini adalah cikal bakalnya Lembaga Bappenas. Oh, cikal bakal dari Lembaga Bappenas ya Pak ya? Saya juga baru tahu nih Pak. Saya taunya kan Akagani itu pejuang ya Pak ya? Iya, juga pejuang. Ya, pejuang. Makanya ternyata cikal bakal Bappenas ini dari Akagani ya Pak ya? Konsepnya. Oh, konsepnya. Baik, kemudian apa lagi Pak yang bisa diceritain tadi? Oke. Sebenarnya ada beberapa sosok di Indonesia ini pada masa-masa perjuangan sampai dengan kemerdekaan, itu yang terlibat dalam urusan perencanaan atau perencanaan pembangunan. Ada ekonomi, ada pertanian gitu ya. Misalnya yang dekat-dekat aja, yang dekat dengan periode beliau itu Akagani, ada Muhammad Hatta wakil presidennya, kemudian ada Muhammad Yamin gitu. Itu yang masa-masa awal-awal kemerdekaan. Berikutnya ya menteri-menteri masa Orde Baru dan reformasi dan sampai sekarang gitu ya. Oke. Itu. Dan kami menelusuri sosok-sosok itu karena beliau-beliau ini adalah berperan dalam perencanaan pembangunan nasional sampai sekarang, sehingga kami ingin satu-satu menelusuri beliau-beliau ini sampai mana sih kita menggali. Nah, kesini itu adalah eksplorasi sebenarnya. Eksplorasi dokumen atau informasi sifatnya yang kita bisa bawa atau bisa kita siapkan untuk bahan
pameran di Museum Bappenas. Museum Bappenas. Ya. Sudah ada? Dapat, Pak? Ada. Ada di sini. Ya. Apa aja itu, Pak, kalau boleh tahu? Banyak sekali. Jadi kalau boleh disebutin, dijelasin, waduh. yang paling penting apa sih, Pak, yang didapat Yang yang dibawa penting ke museum itu nantinya? bahwa dalam konsep perjuangan Akagani adalah dia visioner. Visioner, oke. Di dalam yang kita dapat dokumen ya, dari informasi juga. Kemudian dia integritas. Kemudian dia kredibel. Nah, ini sebenarnya konsep ini sedang dipakai sebagai visi Bappenas. Oh, jadi sejalan ya, Pak ya? Iya. Jadi kami senang sekali ya dari cerita-cerita dari anaknya, dari wartawan, dari penulis, dari hasil wawancara kami ya secara tidak langsung, dia memiliki itu. Memiliki itu. Kenapa? Akagani ini konseptor di bidang transportasi, ekonomi, terus sosial dia sosial. juga. Kemudian Tadi juga ekonomi militer. juga. Iya, militer juga Dan berjuang strategis ya, Pak ya? dia. Berpikir Strategis. strategis. Salah satu contoh strategis di antaranya adalah dia sebagai penyelundup senjata dari luar ke dalam Indonesia. Pada saat perjuangan waktu itu ya, Pak ya? Artinya dia mencoba berpikir strategis bagaimana lolos. Artinya dengan sepengetahuan berbagai cara dia sehingga senjata-senjata yang dari luar negeri bisa masuk. Nah, itu ceritanya. Kemudian konsep yang lain adalah karena dia seorang dokter ya, dan juga orang yang sosial, orang itu memperhatikan rakyat. Kemudian konsep-konsep tentang uang, itu artinya di dalam itu ada konsep bagaimana Palembang itu punya uang waktu itu. Orida ya. Orida. Nah, ini bagi kami beberapa cerita ini menjadi menarik gitu. Karena konsep pameran Museum Bappenas adalah konsep digitalisasi. Sehingga kita tidak menampakkan barang utuh tapi visual. Oh, kayak hologram kayak gitu bukan sih, Pak? Ya, kayak gitulah. Jadi yang memang gampang-gampang kayak masa hologram depan gitu ya, Ya. Pak ya? Misal, ini konsep kami ya. Misalnya Mbak Ella datang ke satu mic ini ya. Kemudian Mbak Ella akan akan keluar informasi tentang mic ini. Siapa yang penggunanya, misalnya kapan dibeli dan sebagainya. Kemudian waktu itu fungsinya apa? Keluar ya. Baik tulisan maupun suara. Oke, jadi sangat-sangat memudahkan ya, Pak ya. Itu museumnya udah jadi belum sih, Pak? Bappenas ini sudah ada? Oh, belum ya, baru ya? Rencana pendirian. Oh, jadi konsepnya seperti digitalisasi ya, Pak ya? Ya, konsep pamerannya. Oh, jadi mungkin kalau kayak kita ke museum sekarang kan ada bendanya. Kalau kayak gini secara visual aja kayak gitu ya, Pak ya? Menarik sekali. Sedang dalam masih perencanaan atau apa sudah proses pembangunan, Pak? Sedang dalam persiapan keputusan pimpinan. Karena pimpinan memerlukan informasi yang banyak sehingga pantas atau tidak Bappenas punya museum, inilah tugas kami. Jadi kami memberikan data baik itu foto atau teks maupun informasi yang tidak di dalam foto dan teks kita kumpulkan, mungkin testimoni dan sebagai hasil wawancara kita rangkum gitu dalam satu kajian. Dan kajian itu akan kita sampaikan kepada pimpinan ya untuk sebagai alat kebijaksanaan atau keputusan pimpinan mendirikan Museum Bappenas. Museum Bappenas ini, oke. Tapi kalau dari segi kita juga ini penting ya, Pak ya. Jadi masyarakat juga tahu kayak gitu tentang Bappenas ini dari awal sampai akhirnya sampai sekarang. Kalau menurut Bapak? Masyarakat Palembang akan bangga dengan adanya Akagani yang yang ada di pameran perencanaan Bappenas. Kemungkinan para pejabat atau yang suka ke Jakarta atau ke Bappenas akan melihat mungkin, Palembang dengan Akaganinya.
Oh, Wong Kito Pak kalau gitu. Iya, Wong Kito Oh, Galuh. Wong Kito nih, Wong Kito Galuh. Itu galau apa galau? Wong Kito Galuh Oh, Pak. Kito Ya, Galuh. kayaknya O-nya Pak Ismet belum bulat nih. Mungkin belum banyak makan pempek kali ya Pak ya. Wah, sering ya. Ada PPM hitam belum? Oh, pempek itu udah sering Pak. Oh, iya. Mungkin Pak Ismet nih udah ngirup cukup? Wah, saya paling suka cukonya daripada pempeknya. Oh, jagoan nih Pak Ismet. Walaupun kepedesan ya. Cukup kepedesannya, kayak cukup pedes program kita ya Pak. Iya, iya. Oke, deh. Berarti Wong Kito kayak kami ini kalau kesana juga bangga ya. Oh, kami punya seorang Pasti Akagani bangga. kayak gitu ya Pak ya. Terus apalagi Pak ingin bawa mungkin kayak peninggalan, kan di sini juga ada museum Akagani ya Pak ya, Ya, dikelola oleh ya. swasta. Mungkin ada yang dibawa atau untuk di museum Bappenas Pak? Nih, ini yang saya kagum dari Akagani ya. Dia itu seorang dokter, bukan doktor ya. Tapi dia merancang jalur Trans Sumatera dari Sabang ke Lampung atau dari Lampung ke Sabang. Itu dia punya konsep. Oh, Akagani ya Pak ya? Iya, tahun Keren banget, 1905 berapa ya? 56 apa 5 berapa gitu? Saya lupa. Dia udah punya konsep itu. Artinya dia multitasking ya. Iya, multitasking. Sehingga siapapun, lembaga manapun bisa berguru di situ. Di militernya, ekonominya, ekonomi bisa. di keuangannya, di transportasinya, komplit. Bisa semua ya Pak Iya, ya Bapak ini ya. iya. Oke. Kalau untuk bendanya sendiri Pak, ada nggak yang dibawa Pak? Kayak mungkin Akagani dulu punya peninggalan apa, lencana emas atau apa kayak gitu Pak? Kami itu belum sampai ke situ ya, itu karena haknya Museum Akagani. Kami mencari dokumen dulu, dokumen Dokumennya ya Pak ya. dalam artian apa ya, teks ya, maupun buku-buku gitu. Nah itu cerita itu mungkin akan kita rangkum yang terkait dengan kebappenasan, perencanaan nasional ya. Tetapi kita tidak akan mengabaikan kemampuan dia atau kehebatan dia dengan ditandai dengan tanda-tanda kehormatan, penghargaan itu. Kan pasti banyak ya Pak ya. Banyak. Dan itu pun tidak akan saya ambil. Oh, gitu. Tidak akan kami ambil karena satu, barangnya punya Akagani. Jikalau itu diserahkan, kami hanya Kayak tadi visual tadi ya visual Pak. aja, Oh, gitu baik. gitu. Sayangnya itu emang perawatannya sangat minim. Minim ya Pak ya. Karena mungkin pendanaannya ya kurang, dana pemeliharaannya ya. Karena itu sifatnya pribadi ya, strip miring Swasta ya Pak ya. swasta. Ya, gitu. Kalau dikelola negeri mungkin lebih. Mungkin lain cerita. Yes, mungkin lain cerita ya Pak. Selain Akagani, siapa lagi Pak? Akagani aja yang kita telusuri. Di sini Akagani fokus. Fokus Karena ya. yang lain-lain itu kami mengunjungi beberapa museum itu dalam rangka melengkapi Melengkapi data, tadi ya Pak ya. Akagani gitu loh. Susah nggak Pak? Ada kesulitan yang ditemuin di lapangan Pak sama Selama tim? ini kita didukung oleh Mbak Nova sebagai direktur eksekutif pemajuan museum. Itu kita dikenalkan ke beberapa para pejabat-pejabat yang terkait dengan itu. Sehingga kami dimudahkan. Dimudahkan ya Pak Ya, ya. Nggak ada yang maksud ya Pak ya. diberikan buku, apalah yang sebutnya. Nah itu saya terima kasih kepada beliau untuk memfasilitasi kami di sini. Oh, jadi nggak ada kesulitan yang berarti ya Pak ya? Oh tidak ada. Oh, kalau ada yang kesulitan bilang aja Pak. Ya. Bilang aja maksudnya. Dia bilang doang ya. Bilang doang. Ini butuh waktu lama nggak sih Pak untuk mencari, Bapak kan mencari data, kelengkapan tadi ya, bla 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 ya tadi. Butuh waktu lama atau mungkin mudah aja atau gimana Pak? Oke. Sebenarnya kami sedang memilah dan memilih apa yang kami dapat. Oh, masih di-sharing lagi ya Pak Iya, ya? karena tidak semua data yang kami peroleh itu akan dijadikan referensi kuat di dalam pameran kami untuk mendukung referensinya Akagani. Nah, misalnya buku itu mungkin beberapa buku terkait Akagani, tetapi di dalam buku itu ada yang tentang militer, ada tentang proses membuat uang gitu. Ya mungkin secara kekhususan kita tidak tapi itu bagian dari kegiatan dia sebagai multi talent itu. Itu tadi ya Pak ya? Oh,
baiklah, ternyata setelah ngobrol sama Pak Ismet juga aku baru tahu ternyata Pak seorang Akagani ini paket komplit banget ya Pak ya. Komplit. Dari ekonomi, militer juga ya Pak ya, backgroundnya, ternyata transportasi juga punya konsep transportasi dari Sabang sampai Lampung. Sampai Lampung ternyata Dia punya konsep. Punya konsep Iya. seorang Akagani ini ya Pak ya. Selain Akagani siapa lagi Pak yang mau ditelusuri sama tim Pak? Di sini apa? Kalau di sini memang ada lagi Pak selain ada Akagani. lagi. Hanya Akagani ya. Akagani. Berikutnya ke daerah lainnya Pak ya? Ya mungkin yang lain atau di Jakarta tergantung tingkat kesulitan juga. Misalnya menteri yang sekarang kan kita bisa peroleh sosoknya apa, konsepnya apa, dokumen yang dia miliki atau yang dihasilkan apa. Kalau misalnya sekarang ini kita memperoleh, sehingga kita perlu yang belakang ini, sehingga perlu tim untuk menelusuri itu. Mungkin ada bagian kita bawa bagian audiovisual, ada yang ahli sejarah. Tadi saya ditemani Mbak Reni sebagai ahli sejarah. Kemudian kami juga bawa ahli arsip. Penting semua itu ya Pak ya? Ya itu bagian hal yang penting gitu. Jadi kami itu membawa orang-orang yang kompeten di bidangnya ya Pak ya. Sehingga jangan sampai sia-sia kini terus pulang nggak bawa apa kan. Iya. Kasihan. Gitu. Bener, udah jauh ya Pak. Iya. Mencari informasinya ya. Iya. Dan juga nggak gampang ya Pak ya. Ini kalau di Akagani sampai berapa lama Pak di Palembang? Sebenarnya total seminggu? Kita itu 5 hari. Oh 5 hari. Molor dari waktu Pak? 1 sampai Jumat pulang. Oh, ya, jadi, molor nggak nih Pak? Masih membutuhkan waktu yang lama? Sementara ini kita menganggap cukup dulu. Cukup ya. Karena kita akan memilah-milih tuh di Jakarta. Tadi. Oh yang ini. Nah, jikalau ada dokumen yang artikel yang kita dianggap penasaran, maka kita akan mungkin balik lagi. Oh, gitu. Balik lagi. Ya. Butuh data tambahan ya Pak ya. Oke deh. Ngobrol sama Pak Ismet ternyata soal seorang Akagani ini gak terasa ya Pak. Ternyata saya juga baru tahu nih informasi dari Pak Ismet tadi. Jadi juga saya teredukasi nih selain pemirsa cukup pedas ya Pak ya. Terima kasih loh Pak Ismet atas informasinya. Nggak kerasa nih tapi waktu kita juga sudah dibatasi Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ismet ya. Semoga kunjungan ke Palembang ini bisa bermanfaat dan mengambil hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya Pak ya. Saya juga terima kasih difasilitasi dengan seperti ini. Moga-moga informasi ini yang belum dapat informasi tentang Akagani mendapat informasi. Iya, semoga harapan saya dari sini tertular informasi itu. Iya, insya Allah Pak. Sehingga museum itu bagian dari kegiatan kesenangan plus pengetahuan. Iya, bukan hal yang membosankan ya Pak ya. Itu kayaknya perlu dirubah mindset ya Pak, bersama-sama. Oke deh pemirsa cukup pedas, tidak terasa obrolan di episode kali ini sudah tuntas, cukup sekian. Semoga pemirsa cukup pedas teredukasi dengan informasi kita di episode kali ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.